Bareng lu sih. Karena Nggak tahu. juga. Obrolan Karel dan Marwan masih membahas seputar internet, dari yang sesuatu yang dari penting dan nggak penting, semua yang ada bahas di sini. Pokoknya hubungannya sama internet lah pokoknya di situ. Dan seperti biasa kita harus menghadirkan narasumber karena untuk membahas topiknya yang menarik. Dan cukup berbahagia karena malam hari ini saya bersama dua bapak-bapak sebenarnya. Saya bingung, saya harus ngomong apa nih kedua pria ini. Saya di antara berondong antara dua bapak-bapak. Tidak masa. Satunya maunya dipanggil Mas, satunya maunya dipanggil Kang. Padahal menutupi usia mereka sebenarnya susah ini. Kita obrolan apa ini? Nah, yang tidak asing lagi adalah kita kehadiran narasumber kita yang mungkin dikenal oleh kalian para kawan kakak lovers. Pendekar di internet. Pendekar di internet. Bapak open source. Ada bapak open source juga julukannya. Terus apa lagi? Julukannya apa? Pendekar. Pendekar. Terus apa lagi? Bapak ala Indonesia juga. Pokoknya dulu. Oh iya berarti dia punya sebutan. Siapa lagi kalau bukan Ono? Wih. Purbo. Gue kan udah bayar kalian 25.000 sekali nonton. Yang kenceng dong, ya kan? Sekali lagi ya. Kedatangan narasumber yang tidak asing lagi di dunia internet dan dunia persilatan. Siapa lagi kalau bukan Ono? Wih. Purbo. Ini nih. Oh, gue lupa, Bapak Galau IT. Bapak Galau IT. Oh, itu. Salam buat Dadang yang lagi nonton. Nonton ya? Nonton. Oh. Kalau nggak nonton, ya programnya nonton gitu. Biar kelihatan penontonnya banyak. Iya, dicoba semua tadi biasanya. Bapak bilang. Bapak ada suara dia berbentuk stop. Nah, topik bahasan kali ini adalah cukup menarik, yaitu adalah Internet rakyat. internet untuk rakyat. Wah, ngeri nih. Saya aja baru tahu. Ini ngeri, ini baru tahu. Gue baru tahu. Baru tahu. Kesini kagak ditaruh di judulnya. Ini yang nulis adalah Frenafit. Bagus. Ya. Oh, gua. Renavit, bagus sekali kamu Renavit. Dan baru di print 3 menit yang lalu. Oh, halus. Keren, sering-sering aja kayak gitu. Di atas kertas bekas yang judulnya perumusan isu tata kelola. Bagus, hemat kertas. Kang Ono, dipanggilkan ya? Ya, ya. Udah gue nggak ikhlas mas. Ya, ya. Opa. Opa Ono. Kalau Apa di- sih? Kalau di Batak opung. Iya, opungnya. Kalau di Sunda, Apa? Bah, gini bah. Apa sih? Internet untuk rakyat itu sebenarnya apa sih bah? Pengertian Pak. Ini versi Renavit, versi apa? Versi yang personal? Versi serius. Pertanyaannya versi Frenafit, jawabannya versi Ono. Kalau Ono pengennya internetnya kalau bisa gratis. Semua orang bisa internetan. Itu internet untuk rakyat. Ya kalau enggak, internet buat orang kaya kan? Oh, Kita kami lebih identik mana kita menang ke atas. Kalau Rakyatnya mana kalau kita rakyat harus tarik ke bawah kepaksa. Kalau gratis murah kan semua orang jadi bisa, mau kaya mau miskin nggak peduli kan. Kalau lo kasih internet harga 500.000 sebulan kan yang penghasilan 10 juta sebulan yang bisa internetan. Kalian juga mikir juga tetap ya. Terasa juga tetap ya. Rasa. Iya. Berarti konsepnya seperti apa tuh? Internet untuk rakyat. Nanya dia dulu dong. Oh buat dulu. Iya dong. Iya, Jelas dulu apa sih? udah kan nih. Oh. Ngapain gue nanyain dia? Iya itu yang sudah kesimpulan. Wah, kalau ini kesimpulannya. Tapi setuju nggak itu? Setuju. Setuju ya. Kalau mahal-mahal, kalau kayak zaman dulu mahal. Malah gua lagi mikirnya gini. Kalau internet buat rakyat, kalau bisa kita nge-net dibayar. Kok kalau biasanya di warnet Bayar kan. pakai modem kita yang bayar Iya. juga. Kalau ini lu nge-net lu dibayar. Terus gimana tuh? Ya nggak tahu. Kali aja sampai situ levelnya. Kan duit kan bisa gitu kan. Duit bisa kita keluar, duitnya bisa masuk kan. Tergantung. Arah duitnya bisa keluar masuk. Paling jelek kan nol. Walaupun gue paling banyak pengeluaran.
Iya. Tapi kalau bisa kita ngeliat kita di tempat duit kan mau lebih keren lagi. Tapi sementara nggak ada, nol dulu dah. Targetnya nol dulu. Gratis dulu. Tapi ya sayang dikit. Terus gimana yang kerja Kerja itu dibayar kok. Coba lu hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan bulan banget ya. Iya, iya. Bayangkan kalau seluruh rakyat Indonesia bisa pakai bulan, kita pakai internet. Oke, jumlah rakyat Indonesia berapa? Kalau kata Rama Irama sih waktu itu 100 juta. Gue lu enak aja. Ya kan 200 230-an. 200 lebih lah. Biar hitungannya gampang 200 juta. Oke, sekarang pakai tolol goblok aja ya. Menet tolol goblok. Apa dia tahu gue kalau goblok? Coba sekarang sebulan anak-anak mulai duit berapa buat internetan? 100.000. 100.000. Kita ambil 10%-nya. 10.000 ya. Misalnya kalau 10.000 ikhlas semua ngeluarin duit buat bulanan. Udah pakai chatting. Iya, pakai chatting. Kita mulai dari chatting dulu. Tapi lama-lama chattingnya pakai Viber kan? Iya. Oh, jadi chattingnya pakai video dong. Bukan teks doang kan. Oke, misalnya 10.000 ikhlas ya. Kelas. 10.000 kali 200 juta berapa? Nolnya ada berapa? Udah dengerin. Nolnya 9 tambah 3. Ini lebih matematika sih. Kan 200 juta rakyat Ya. kali 10.000 rupiah. Jadi udah 2 triliun. Sekitaran itulah. Hah, bener ya? Iya. 2 T ya? Nah, Sebulan itu. 2 T. Kalau kita bikin internetnya murah, semua orang bisa internetan. Misalnya ikhlas 10.000 rupiah per bulan per rakyat, berarti 2 T duit dari rakyat Indonesia buat internet. Ya, itu baru 110.000 ya. 10.000. Belum gini. Kan si corporate, emang Detikon masuk internet kagak bayar? Bayar kan? Bayar. Emang cuma ada satu Detikon kan banyak kan? Banyak. Detikon bejibun. Terus apalagi? ICT Watch bejibun juga kan? Kayak ICT Watch bejibun sekali kan? Wifi-nya itu kenceng terus. Kalam katanya bejibun banget kan? Ada kalam kata 1, kalam kata 2, kalam kata macam-macam itu kan? Cuma kemarin jeblok sih. Tapi kalau hitungan-hitungan bodoh dari ini aja deh, dari apa sih industri koperasi kayak gitu ada teman-teman. Iya kayak gitu kan. Kan jumlah usaha kecil menengah tuh berapa ratus ribu kali ya? Atau bisa juta kali kan kalau. Nah, kalau semuanya pakai internet itu kan jadi ada duit dari rakyat, ada duit dari usaha-usaha, udah bertriliun-triliun tiap bulan tuh motong tuh. Sadar kan? Tapi untuk biaya itu operator kan kalau ya operatornya jangan pakai barang buatan luar negeri dong. terus sama ini pakai luar negeri semua ya? Lalu makanya buatan depannya N, depannya S, depannya C, pakai depannya O dong. Oh no. Iya. Iya, lu masa lalu salah investasi, lu keluarin duitnya yang untung orang bule kan? Iya. Coba kalau kita buatan Republik Indonesia, kan kita nggak usah ngasih makan dolar keluar, kasih makannya nasi uduk kayak gue tadi makan nasi uduk aja, kayak lu makannya apa tuh tadi? Bawang. Murah kan? Murah. Udah, langsung investasi turun semua kan? Terus jangan pakai yang proprietary software-nya, makanya open source, bikin BTS seluler open source, open BTS. Murah. Terus bikin router pakai Linux. Open source Udah lu langsung murah semua. jadi masyarakat juga nggak terlalu bayar mahal-mahal. Nah sekarang jadi masalah kan si operatornya pengennya mau keren, makanya yang depannya C, depannya apa gitu kan, alat-alatnya routernya depannya C, depannya J gitu kan. Ya silakan. Ini gue nggak mau besar. Iya dia nggak mau pusing, pokoknya lu gue bayar. Si operator pokoknya lu gue bayar gitu ya. Udah jadi lah sebenarnya. Iya dia cuma mau dapat duit aja. Sebenarnya caranya gimana? Paling ampuhnya selainnya itu kalau tadi ya pakai Itu satu investasi. Kedua, sambungan internet kita yang mahal tuh di mana? Jakarta ke rumah-rumah atau Jakarta ke Amerika? Amerika Itu mahal ya. mahal. Padahal kalau kita nyambung Jakarta ke Amerika, oke kita bisa masuk internet di Amerika. Orang Amerika bisa masuk internet di Indonesia ya. Iya.
Terus orang pikir bayar nggak internet ke Indonesia? Ada. Kan bajingan kan? Iya. Di sana udah gratis ya. Loh, bukan gratis. Bukan Kita gratis. mensubsidi orang kaya. Oh iya. Ya kan? Jadi kalau bisa pakai server Indonesia aja, udah jangan pakai Google. Salah. Pakai Google, tetap Google, soalnya nanti Google nggak mau sponsor sini. Kan itu juga ditayanginnya di YouTube. Oh iya, gua lupa. Kalau Google. Iya. Masa ya harus di-blok sebelum tayang? Terus sekarang mau pakai server Tapi enggak, Indonesia. Google udah mulai baik, dia kan pasang server di Indonesia juga. Iya. Gitu. Jadi intinya yang kedua, jadi pertama investasi, kedua servernya jangan pakai di sana kan, Pakai pakai di Indonesia. sini. Hmm. Jadi bandwidth ke Amerika jadi nggak dipakai kan, lama-lama dikecilin aja. Jadi akhirnya kita nyewa fiber ke Amerikanya yang kecil-kecil aja bandwidthnya, nggak usah gede-gede, karena semua bandwidth trafficnya lokal di Indonesia Indonesia. semua kan. Hmm. Jadi yang kita perlu bikin bangun jaringan di dalam Indonesia nya, bikin server-server lokal semua. Gitu. Chattingan pakai server lokal lah, jangan pakai luar, pakai apa? Banyak sekarang. Banyak ya? Banyak. Nggak boleh nyebut merek. Ah iya, masa kita ngomong underline? Tahu. Masa kita ngomong kayak gitu? Ya nggak tahu kan kita kan memberdayakan Republik Indonesia, apa juga sih. Kayak iklannya jujur kan. Iya. TV senang. Ya gitu, servernya di Indonesia aja semua di sini. Cuma sebenarnya orang Indonesia kadang sosokan juga ya, maunya pakainya luar negeri, kece. Kayaknya sih kece, tapi juga nggak tahu. Kita harus subsidi orang dulu ya. Jadi Mahal ya. Mahal. Indonesia juga ada. Jadi kalau kita hitung 3 sih sebenarnya. Jadi tadi investasi, terus server Indonesia. Kedua sebenarnya jumlah. Tadi masa, tadi kan gua bilangnya seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sekarang ini kan belum Belum. eksklusif kan. Walaupun nggak kayak dulu ya, udah lebih. Tapi kan juga masih banyak yang belum merata. Bisa Ya. dibilang Indonesia aja belum merata. Ya, kalau bisa lebih merata. Caranya biar merata sebenarnya gini. Orang tua nggak usah dipikirin kan. Orang tua kayak gue kan udah bisa dipikirin kan kalau juga mati. Begonan. Begonan belakangan. Jadi cara pikirnya gini. Kan ini masalah gimana caranya supaya orang melek IT. Ah. Jadi bagaimana caranya dari kecil mereka sudah biasa sama komputer, sama internet, sama chatting segala macam. Jadi sarannya sambil semua sekolah aja. Sekolah mulainya. Ya kayak sekarang pelajaran komputer di sekolah kan makanya M kan? Yes. Iya, yang untung siapa? Nah lagi. Mono yang untung nggak sombong, kita tetap rugi karena dari sekolah udah mulai dijejelin pakai M. Sekarang di sekolah udah dijejelin pakai I. Internet di sekolah. Jadi pas udah mulai agak gede dari SD nih kita dijejelin pakai internet. Mulai SMP kan udah mulai ketagihan. SMA udah mulai ketagihan, mau keluarin duit semua mau pakai internet semua. Jadi akhirnya internetnya tumbuh. Jadi sekarang itu gimana sih? Nah makanya kita harus bikin supaya internet buat sekolah itu aman. Jadi misalnya bokep nggak bisa masuk, ini sensor ya. Gitu. Bokep sah. Bisa. Itu hanya masa gaul dan oh no. Masa gaul doang. Jadi kayak gitu udah mulai di kan kalau di level sekolah kan ini bisa diblokir di level sekolah. Kalau Ya. level negara kan memang susah blokirnya karena trafiknya tinggi banget, server buat blokirnya harus gila. Kalau level sekolah lebih gampang blokirnya. Oke, sekolah di nah, sekarang di seluruh sekolah. Udah tahu jumlah sekolah di Indonesia? Belum pernah hitung sih. Nggak pernah gitu. Nggak pernah hitung. Jumlah pelanggan seluler udah tahu belum? Masa nggak tahu sih? Nggak pernah ngitungin. 100 belum? Pengguna handphone 180 160 juta handphone. Oh iya 100. Di atas 100 sih. Di atas 100. Kalau jumlah internet, pengguna internet 60 apa? 60-an. 60-an kan? Sekarang. 60-an kan? Jumlah handphonenya 100 lebih. Pengguna internetnya 60-an ya. Jumlah sekolah tahu kan? Nggak tahu. Cuma 250 Sekolah. ribu. Iya maksudnya. Iya. Seluruh Indonesia. Nah, iya. Jadi, lu bayangin cara memikirnya gini. Pengguna yang pakai handphone 120 juta itu. Yang pakai internet 60 juta kan? Kalau pemerintahnya rada cerdas, cara ngomongnya gini, lu operator, lu punya pelanggan 60 juta kan? Yang internet kan? Lu gua pasti wajib zakat. Iya, wajib zakat kan?
Zakat tuh berapa coba? 2,5% kan? Oh itu lebih kurang aja loh. 2,5% dari 60 juta berapa ya? 12 juta. 12 juta kan? Padahal sekolah cuma ada 240.000. Jadi kita nggak usah lah minta 12 juta, nggak usah 2,5%. Kita minta 1% juga nggak nyampe. 1% kan udah 6 juta kan? Jadi 6 juta udah 200.000 tahu. Ya udah dia tanya-tanya sendiri, jawab sendiri itu. Ya boleh lah. Ya itu Ya kan 60 juta, 1% 600.000. Gimana sih hitungnya? Gue salah sih. Kerja di Detikom juga ngindari matematika. Ya sekarang disuruh matematika. Ya, jadi 600.000 terus 1% itu 600.000. Misalnya lu suruh zakat 1% aja 600.000, padahal sekolah 240.000 kan? Ya. Berarti satu sekolah bisa dapat kalau diwajibin zakat 1% buat pendidikan, berarti satu sekolah bisa dapat 2 line 3 line kan? Ya. Ke internet gratis loh zakat. Lu tukar atau ya? Langsung sekolahnya melek semua. Masalahnya gurunya yang nggak melek. Iya. Anaknya Satu- sekarang lebih melek. Satu line itu jangan dijadiin kabel deh, satu line buat jadi biaya buat minjemin guru dah. Oh. Jadi supervisor punya kewajiban minjemin guru, Hmm. terus dikasih 2 line ke sekolahnya masing-masing kan. Hmm. Udah, gurunya pintar, sekolahnya masuk ke internet, anaknya nanti melek internet ya. Nanti pada saat itu yang terjadi adalah kita akan punya 48,5 juta anak Indonesia melek internet. Karena itu teman-teman kilo. Aduh, PS, matematika. Puluhan loh. Belum sampai. Orang Singapura kagak sampai 10 tahu. Ada. Paling cuma 6 atau 7 juta. Jadi yang bener yang mana? 6 atau 7 nih? Dua sebetulnya sih. Cuma perempuan. Ya laki perempuan. Penduduk Singapura itu cuma 2. Laki-laki dan perempuan. Ini bayangin, ada 46, kalau kita dengan cara itu, jadi cara maksain zakat itu, total ada 48,5 juta anak Indonesia melek kan. Bayangin kalau anak Indonesia melek, kalau gurunya jahat ya. Kalau gue jadi gurunya, gue jahatin dong. Cara ngejahatin gini, anak-anak. Tapi anak sendiri kan dijahatin. Anak-anak sendiri gak berhasil gue jahatin, susah. Ada curcol. Jadi misalnya gue suruh, lu anak-anak, lu tiap hari, tiap bulan aja ya, tiap bulan bikin 1 halaman di blog aja, blog detik gitu ya. 1 bulan 1 halaman di blog detik gitu kan. Betul, blog detik kan punya berapa tuh setiap bulan? Tambah halaman 48,5 juta halaman setiap bulan. Kalau gurunya jahat ya. Kalau gurunya jahat, Aduh, semoga gurunya jahat. itu apa yang terjadi? Itu Singapura nolak langsung. Orang jual cuma 5 juta, 6 juta itu juga orang tua. Anak-anaknya kan nggak sampai segitu kan, tewas. Itu baru Singapura tuh, Malaysia tahu cuma penduduknya berapa? Di atas Singapura. Di atas Singapura sih. Jadi, Renafit temanya diganti bisa kan? Yang bukan hitung-hitungan, bukan cuma penduduk, kok beneran. Ya pokoknya Pulau Jawa lah. Kalimantan. Hah? Sekali makan dia paling sekitar 20 juta. Jadi Malaysia sama Australia itu masing-masing cuma sekitar 20 juta. Australia kalau nggak salah 25. Indonesia. Jauh, jangan caranya jauh dari jumlah anak Indonesia. Iya. Belum orang tuanya udah dihitung nih, baru Anak anak doang, doang. ya? Jadi kalau kita cuma ngasih zakat 1% dan itu ikhlas, kan tadi kita punya 60 juta user internet ya, diambil 1% sambungannya dikasih ke sekolah. Tiba-tiba kita punya 48,5 juta anak yang melek, hancur tuh Singapura, Malaysia, Australia, tewas. Sekarang ya. Kelelep kalau di bahasa hacker kena flooding halaman web doang gara-gara tiap anak ngebikin web sebulan sekali. Kalau tiap anak disuruh bikin webnya seminggu sekali itu tahu lebih hancur lagi tuh. Nanti akhirnya apa yang terjadi? Internet kita kan jadi flood tentang Indonesia kan. Kita jadi beken banget soalnya kalau tiap kali search kata-kata apa keluarnya dari Indonesia semua kan. Kita beken banget. Anak-anak muda Indonesia. Indonesia lah bukan gitu cari topik terus Indonesia. Iya sekarang udah mulai kelihatan kan. Baru tweet yang berapa karakter itu kan. Dengan Coba 140 karakter. 140 lagi itu udah bikin kacau. Coba kalau blognya tidak bikin kacau lagi, hancur Republik Dunia itu. Server 2 detik kurang. Langsung nggak lu bakal kaya. Kok malah ya? Iya. Oh ya kayak di Tikom kali. Oh ya sorry lupa. Lu tetap miskin. Pokoknya nggak ketemu segini-gini ya. Lu lupa kalau lu tetap miskin. Ya gue lupa itu. Emang masih dulu yang jelek. Iya. Makasih doang. Terus semoga bos-bos gak ada yang sama dia. Masih bersyukur. Bersyukur ya. Kalau maju kaya naik gaji lu mas.
Nah itu tadi kan ngomong kalau misalkan Indonesia rakyatnya juga udah melek, gitu kan? Itu jadi makanya strateginya prosesnya gimana supaya sebanyak mungkin orang melek. Nah kalau sekarang ini udah sampai mana? Menurut 60 juta itu. Jadi kan sebenarnya kondisi kita kan 60 juta. Sekarang kita lihat traffic ya. Sebagian besar trafficnya apa? Facebook, Twitter, sosmed. Kalau di level-level handphone keluarnya sosmed. Kalau di Speedy mungkin ada traffic ini di YouTube. Karena ada yang punya pakai kabel-kabel itu, ada YouTube segala macam kan. Tapi itu kalau kita lihat trafficnya, kita posisinya udah jadi produsennya. Sosmed mas oke lah, produsen itu produksi chattingnya. Kalau gue pengennya kalau bisa kita mulai produksi tulisan segala macam. Soalnya kan beda dong antara pembaca sama penulis, lain dong ininya apa sih rezekinya kan. beda. Kan ada ambil nih kalau orang Indonesia tuh kenapa senang cerita tinggi karena suka ngobrol. Iya. Kalau gue pengennya dari udah bagus sih. Zaman dulu kan kita ngobrol pakai suara. Sekarang oke lah ngobrolnya udah pakai teks. Kita naikin dulu. Ini mulai udah biasa dengan teks ya. Dari teks ini mulai bikin tulisan. Nah pas udah bikin tulisan kan udah mulai jadi bentuknya lebih kayak detik segala macam kan tulisan itu kan. Nah duit mulai masuk nih di situ. Kalau proses sampai tulisan, saya berharap nih ada proses peningkatan mutu kayak gitu. Jadi sekarang kondisinya kalau saya lihat masih konsumsi. Bukan suatu hal yang diproduksi, minimal konten lah ya yang Iya. dalamnya. Dia tuh sebagai user Makna atau lain. pemain. Ya soalnya kalau lu selama ini kalau lu posisinya konsumen, lu duit keluar. Di mana orang yang namanya konsumen keluarin duit. Kalau lu mau jadi dapat duit, dapat rezeki, harus jadi produsen. Padahal harganya mahal-mahal, kita bikin aja dari paket-paketin. Nah sekarang kita jadi pemain. Ya. Tapi itu kalau gue lihat prosesnya tuh harus dari kuncinya dari sekolah. Jadi masalah. Tapi sebelum blog, Oh iya. Lanjut. Oke, sambil kita mau bahas pertanyaan apa berikutnya dari Kang Ono. Sebenarnya yang nanya malah Kang Ono, berapa jumlah penduduk Singapura? Berapa 10% dari 6 juta lah gitu. Nanti kita akan tanya dulu biar kelihatannya hostnya nggak pintar. Setelah lagu yang akan dimainkan oleh DJ Frenavi. Masih di obrolan kamar bareng Karel dan Marwa. dan masih bersama narasumber kita yang jauh-jauh dari Indonesia sih. Ini nggak ada di luar negeri, dari Indonesia. Ya ada lagi. Oh ada turun luar negeri. Ada. Mana? Dari Arab Lugis. Sama? sama Cina. Cina terus? Kasus Suriname. Suriname dikit. Makanya ada hitam-hitamnya dikit. Portugal juga biar ada cantik. Ada Portugal atau Porta? Nah kalau tadi sudah bahas internet bahwa Indonesia sebenarnya bisa banget pertumbuhan internet untuk rakyat atau semua orang ada pertumbuhannya. Yang kalau dari dihitung bahkan kalau operator-operator itu zakat sedikit sudah bisa dimulai dari sekarang ya dengan modal. Ya kesannya kan nggak gede-gede amat kalau ternyata 10.000 per manusia. Per manusia 10.000 dia bisa jadinya seperti Tapi pemerintah ada pilihan. Begini, pemerintah yang dipikir bukan rakyatnya. tapi Setoran dari operator, Nah. jadi yang dia hitung operatornya. Gitu kan? Oke, gua akan bikin 8 operator, lu setor 1 triliun, ya udah dapat segitu deh. Dia kagak melihat di belakangnya ada apa ya. Nggak peduli, tugas operator dari rakyat. Kalau saya kan mikirnya dibalik. Kita hajar rakyatnya biar pintar. Jadi sekolah-sekolah kita promote dulu supaya naik IT segala macam. Nanti kan ini jadi kalau dalam bahasa ekonomi jadi demand kan, jadi yang pelanggan lah. Nanti operator tumbuh sendiri kan. Tapi kalau kita mau kurang ajar, kita bikin supaya rakyatnya bikin operator sendiri. Cuma sebelum sampai titik itu ya, ini kan masalahnya gimana caranya kita bikin pintar rakyat kan? Cara yang paling sederhana sekolahnya, Shaolin tadi kan. Jadi kalau kita lihat tadi resepnya, 1, servernya pintar Indonesia. 2, pakai alat-alat yang nomor. Harus cerdas investasinya. Kalau bisa buatan lokal supaya industri lokal tumbuh. Ya, gue baca di Detik juga soal itu. Iya ini, tapi bukan masalah alat sih.
Sekarang kan kita internetan pakai handphone banyak ya kan? Udah tahu laporan di internet berapa rakyat Indonesia beli handphone tiap bulan. Oh, kalau tiap bulan satu orang aja. Apalagi yang gadget. Ada satu temen ikutin setiap ada gadget terus. Udah tahu belum angkanya? Nggak tahu. Nggak tahu juga loh. Gila. Ada laporan di internet. Belum baca. Belum baca. Jadi bulan Januari, Februari, Maret 2013 bangsa Indonesia tuh keluarin duit sekitar 7 triliun untuk beli handphone ya gadget. Artinya sebulan kan 2 juta lebih kan? 2 juta lagi, iya aja lagi 2 triliun kan 7 T kan? Jadi tiap bulan kan 2 T. Duitnya lari kemana tuh? Keluar dan Indonesia belum punya. Nah, tapi Indonesia jago banget tuh impor dari Cina. Kemarin ngobrol sama teman. Iya, disablon dari dia. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau gue pengennya oke awalnya mungkin nyablon. Jadi kita ambil nyablon. Lama-lama packaging kan. Dari mulai disablonnya packaging. Setelah masuk dalam kan. Tapi kan itu harus pemerintahnya harus berpikir bahwa ini ada satu proses. Ini ada demand, ada konsumen. Yang namanya konsumen di mana-mana kan akan menarik pabrik datang kan. Iya. Goblok banget kalau pabriknya ditaruh di luar kan. Kita harus duitnya kita bikin supaya pabriknya di sini. Tapi terus terang aja sih. Yang bikin perusahaan di Singapura. Kenapa tuh bingung? Gampang, palangnya sedikit di sini. Belum apa udah dipalang. Baru jadi perusahaannya, tukang pajak datang. Gak bener ada yang curi tuh dipajekin. Ya tapi ini udah masuk udara jadi berbahaya. Kayak diem aja. Yang ini Karena yang kayak gitu, siapa tahu abis itu ada provider sponsorin. Oke, itu jadi satu hal dari sisi investasi, dari sisi operator ada masalah, dari sisi gadget yang dipakai pelanggan ada masalah juga. Dua arah itu investasinya kena masalah semua. Nah, sekarang yang ketiga adalah masalah dari sisi jumlah si pengguna. Oke, kita cukup besar 60 juta, tapi kan kita pengen besar lagi. Taktik yang dipakai adalah menginternetkan semua sekolah kan. Dan taktik itu juga ternyata kalau kita lihat sebenarnya gampang. Yang kita zakat 1% dari sini itu masih ditutup. Yang jadi masalah kalau mau menjadikan sekolah itu harus ada perintah dari dinas. Berarti ada birokrasi ya? Di Republik ini gitu, sekolah itu nurutnya sama dinas, kagak nurut sama lu. Kadang kita kalau ngasih pelatihan ke sekolah gratis, Susah kan? Nggak ngasih mau. pelatihan dari nggak mau. Nggak mau, soalnya nggak ada perintah dari dinas. Ngapain gua pelatihan sama lu kan kok nggak dapat kredit apa dari dinas? Gua ikut pelatihan, misalnya guru ikut pelatihan Krediticom gitu ya. Iya. Terus tetap aja jam yang udah gua keluarin buat Krediticom nggak bisa diklaim sebagai kredit buat naik pangkat ke dinas. Betul. Cuma jadi harus ada itu. Nah, karena ada itu dan saatnya aja karena kita harus break dulu atau ada sambil menikmati lagu-lagu dari Frenafit, dalam generasi di acara obrolan kawan. generasi Smash dan generasi Betaria Sonata. Generasi seleka pop dan happy Biasa, biasa, karena ada karya safari. Mana yang TVRI, aku cinta, tunggu cinta. Kemana ini? Kemana? Di desa-desa. Album minggu ya. Desa-desa. Kalau kecapean. Ngomongin masih tentang internet rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Dan rakyat itu kemarin oleh rakyat. Harusnya. Iya, jangan oleh operator ya. Sadis. Ya kita harus berbayar karena ratusan ribu hanya untuk mendapatkan beberapa mega saja. Setelah bayar juga masih empet-empetan. Masih duduk-dudukan. Masih lemot, terlalu lemot. Kembali ke laptop. Kembali ke kertas yang dikasih Frenafit. Kang Ono, nih ada titipan pertanyaan dari Frenafit. Ya, titipan nih. Kenapa sekarang ini internet itu jadi penting di tengah masyarakat padahal sebelumnya internet itu tidak begitu dilirik oleh masyarakat? Masih nunggu itu. Ada, kan merasa Lirik sih. apalagi generasi minyak babe. Cuma cara berpikirnya gini deh. Kalau kita jadi manusia, nilai kita tergantung apa? Kalau disederhanakan kan gini, kita tuh eksis
kalau semakin banyak orang yang dapat manfaat dari kita kan. Yes. Ya, sederhana gitu kan. Kalau cuma dikit ya nilai kita segitu. Kalau makin banyak dapat manfaat, nilai kita sedikit. Nah, internet itu membuat kita bisa memberikan manfaat pada banyak orang dengan biaya yang sedikit. Kalau cuma dulu kala kan kita kalau mau ngasih manfaat ke orang lain kan bos datang, walaupun sekarang juga tetap kita harus kerja di kantor gitu ya, datang ke kantor. Tapi kan di kantor kita pakai tool yang lain kan, pakai internet segala macam. Konsekuensinya kita pakai internet, yang dapat manfaat jadi lebih banyak kan. Kita nggak usah datangin satu-satu, cukup klik aja, akses lebih mudah, semua dapat manfaat. Jadi memang orang zaman dulu nggak bayang bahwa pakai alat seperti ini bisa sedahsyat itu. Kita ya kalau paling tolol goblok mah anak-anak ini anak-anaknya per bulan misalnya bayar berapa internet yang paket berapa 2.000. Mereka kan sekarang posisinya masih konsumen ya, chatting doang. Coba kalau dia balik sedikit aja caranya, dia mulai ngasih manfaat ke orang. Yang paling sederhana mah gini, kalau ada orang nanya di forum kita jawab lah. Bantu kasih apa sih, petunjuk lah, advice atau apa. Itu kan kasih manfaat ya. Kan yang tidak dia sadar pada saat dia ngasih advice segala macam, banyak orang yang lain juga baca, bukan cuma yang nanya aja kan yang baca kan, orang lain baca juga kan, padahal dia cuma pakai 25.000 terus aja. Orang yang tua mungkin nggak kebayang orang seperti itu. Jadi anak-anak juga mungkin nggak kebayang juga sih sebenarnya. Banyak, apalagi kan kadang orang sekarang lebih kayak dari dulu gengsi ya, jadi orang tua kita punya gadget, anak muda punya gadget canggih-canggih. Tapi yang dipakai ya teleponan SMS Kalau mau tahu. Nah makanya itu pentingnya waktu mereka dari muda itu mulai dibiasain buat memaksimalkan manfaat isi internet tadi. Tapi dari tadi yang belum gua keluarin sekarang udah pada telat. Yang jadi masalah itu kan di sekolah segala sesuatu yang namanya pendidikan di Republik Indonesia semuanya dikontrol oleh Dignas. Ya. Kalau Dignasnya kagak bilang internet dibutuhin, komputer dibutuhin, sekolah nggak akan mau masuk ke sini. Ini ada kurikulum khusus gitu ya. Nah, yang jadi masalah yang lu kagak tahu, orang-orang detik mungkin tidak tahu bahwa Menteri Mendiknas kita sekarang bilang internet jadi beberapa tahun belakangan SMP dan SMA itu ada pelajaran komputer. Ya. Bukan katanya. Oh sudah. Oh sudah? Kasihan dulu. Harusnya TIK yang situ nggak tahu. Jadi sudah dihilangin. Jadi teorinya katanya TIK dihilangin, pelajaran komputer dihilangin di sekolah, tapi komputer akan dimasukin ke pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi kalau langsung teknis belajar mengajarnya. Jadi guru matematika kalau ngajarin anak-anak selain ngajarin matematika dibantu komputer. Guru fisika selain ngajarin fisika, nanti fisikanya dibantu komputer. Misalnya pakai program-program buat belajar fisika kayak apa. Jadi sebetulnya bukan sebagai mata pelajaran, tapi sebagai sarana. Iya, teorinya. Cuma kan belum pindahin dari ya pintar bener kan? Ya, orang awamnya langsung tahu lah masalahnya. Gurunya guru fisika, sebenarnya komputer juga kacau gitu. Jadi pas pindah switch cekrek, tombolnya dipencet, yang ini nggak bisa jalan, orang nggak siap semuanya. Jadi harusnya ada proses dulu kan, nyiapin gurunya segala macam, baru tombol dipencet. Ini kagak nyiapin, pencet tombol, bubar langsung aja semuanya. Ya, akibatnya kita ada gap generasi lagi. Jadi tadinya udah mau terbang, suruh mendarat. Turun. Saya itu ngidupin komputer nggak bisa lagi Pak. Terus sekarang udah jadi. Udah kejadian loh. Jadi nih anak yang di SMA nih, anak gue di SMA, dia udah cerita temen-temen yang kelas 1 nggak ada pelajaran. Jadi tinggal yang kelas 2, kelas 3 aja. Nanti tahun kedepannya geser lagi hilang, lainnya dibuang. Dan itu juga sebenarnya untuk Mereka gadget dari yang pemerintah mengatakan kan banyak. semua orang juga bisa komputer. Salah kata. Nggak bisa kan itu kan proses, orang kan harus dididik segala macam. Emang orang tahu bisa nulis di blog kan nggak bisa. Orang kan ngomong dulu, ngobrol, chatting, nulis kan berat kan nulis itu sampai pada chatting jauh. Itu kan harus dididik gitu, harus dari sekolah. Itu karakter dengan Yang 400 Iya kan, orang-orang biasa cuma 140 karakter atau suruh satu halaman blog pingsan. Kalau udah biasa nulis pasti udah tahu masalahnya nggak sederhana itu. Dan itu harus dibikin fondasinya dari sekolah. Jadi
caranya kayak gini, banyak orang masyarakat mungkin masih dengar kabar itu. Ternyata kan faktanya sudah eksekusi nih, yang kita nggak tahu juga ya. Jadi saran saya, sekolah di Republik Indonesia sebaiknya tidak ikuti Dignas aja udah. Kalau nggak maju. Nah, Ini masuk direkam kan? Direkam ini nggak boleh dihapus, nggak boleh dihapus. Pak Menteri harus dengar juga ini. Aman. Apa di tweet di CC. Bukannya Pak Menteri itu yang Mention yang itu. di blogger juga tuh ya. Iya, tapi itu, aduh saya Juga ya, akhirnya jatuh-jatuhnya nanti Tapi sebetulnya bukan dari guru sih, orang tua juga. orang tua juga kadang nggak mau belajar. Iya. orang tua nggak bisa disalahin. Nggak bisa masuk orang tua tahu. Guru tuh memang didik orang tua. Ya masalahnya guru kan bisa diperintah sama Dignas. Dignas punya power buat perintah guru kan. Tapi kalau orang tua kan nggak sekuat itu powernya. Karena Dignas yang merancang generasi ini menuju kemana. Terus yang lain, masalah yang fatal lagi. Banyak yang fatal dari Republik ini, masa nggak tahu sudah gila lu Republik ini. Banyak, makanya Oke, tadi waktu gua ngomongin masalah investasi, barang buat nanti Republik Indonesia. Oke, setelah kita hitungan budget, emang kita punya orang buat bikin barang. Udah tahu angkanya belum? Tahu kan? Tahu angkanya kan? Berapa tahun orang itu kan tahu ini ya. Biar gua kayaknya seneng banget gitu. Biasanya omongan itu pinter banget. Masa kita yang jawab ya. Itu kan selevel. Tapi itu hitungannya mengerikan nih sebenarnya. Jumlah total mahasiswa. Kalau nggak jumlah mahasiswa dulu ya. Kan buat bikin alat-alat gadget ini masih butuh orang pintar kan, orang berpendidikan. Pada hari ini yang masuk SD itu kan sekitar 5,5 juta. Banyak ya. Yang lulus S1 600.000 per tahun. Jadi ada 5 juta orang yang belum lulus. Jadi 5 juta ini akan jadi beban yang 600. Kan 600 harus kasih makan seluruh ininya kan, angkatannya dia kan, jadi beban. Jadi oke, jumlah orang pintarnya emang terbatas. Nanti kita lihat yang lebih serem lagi. Yang bikin gadget-gadget kayak gini ya, itu kira-kira jurusan mana? Karena kalau di SMA ada 2, IPA, IPS, bahasa lah. IPA kan. Kalau di universitas ada fakultas kedokteran, ada fakultas teknik. Oke, sekarang kita lihat ya. Jumlah total mahasiswa seluruh Indonesia, mahasiswa ya, ada kampusnya sendiri ada 3.000-an kampus. PTN, PTS ya, swasta sama negeri itu 3.000-an. Jumlah mahasiswanya 2,5 juta. Ya, jumlah anak tekniknya. Teknik itu termasuk sipil loh. Sipil, asli semua teknik ya. Pokoknya teknik ya. 12%. Belum komputer loh itu. Iya. Semua teknik loh. sipil. Termasuk sipil saja 12%. Jadi kan tadi 2,5 juta. 12% kan sekitar 200 ribuan, 250 ribu lebih ya, 300 ribuan. Itu jumlah mahasiswanya. Kalau kita lihat ke komputernya, tinggal puluhan ribu. Ribu aja syukur. Nah, sekarang kita punya masalah gini. Ini alat-alat ini harus ada yang operasi juga dong. Kayak kita bikin operator, apalah detik kok ada operator semua yang operasi kan. Yang operasi kan alat-alat teknik tadi kan. Jadi buat ngoperasinya aja orang udah bisa langsung. Belum bikin ya. Belum bikin kan harus order segala macam di pabrik ya. Udah nggak ada orang nih. Belum riset R&D. Suruh ngembangin. Nggak ada orang habis. Jadi kalau kita emang serius mau merubah semuanya, pendidikan tekniknya dirubah. Jadi kita harus bikin Dirubah yang seperti apa? jumlah orang yang masuk pendidikan teknik gede. Dikasih peluang. Dikasih peluang lebih gede. Kuotanya digedein, artinya kita harus invest. Si negara harus invest, jangan ngarepin biarnya tumbuh dari bawah, nanti ada swasta, perguruan tinggi negeri swasta gitu ya, negeri swasta. PTS bikin gitu ya, sesuai dengan demand kan sekarang caranya gitu. Pemerintah angkat kan, gue mau tanggung jawab, pokoknya lu bikin sekolah, gue kasih izin, lu stop gitu kan. Masalahnya akhirnya beratnya kalau kayak gitu kan kita ini juga tinggi nih harga. Iya, harus negara yang invest. Harusnya ya, Harus. kalau pengen untuk depan jadi Iya, negara yang invest. Orang kayak negara kayak Korea atau gimana segala macam itu kan dia narikin orang-orang Korea dari Amerika dibawa ke Korea. Bayar. Itu ada yang bayar itu. Di Indonesia sudah
Kalau ngomong rusak harusnya kurang aja pemerintahnya tangan tidak bertanggung jawab sih dengan didepak ini sesuatu. Berarti harusnya internet ya balikin lagi ya ke rakyat itu dapat uang. Ya, maunya dapat uang sebagai pemerintah, gua bikin izin tuh setelah uang kan nggak bener. Lo barang masuk sini ya komisi gue. Ya kalau dia banyak komisi ya kita jadi konsumen kan. Sekarang udah jadi konsumen sebenarnya. Tapi Gitu. Konsumen terus-terusan. Harus merubah. Ya mudah-mudahan. Kalau tahun depan pemerintah presiden kita cukup beradab. Artinya apa? Presiden yang sekarang nih. Kurang ajar. Itu yang ngomong bukan gue. Berarti ya semoga apakah Bapak Ono menjadi menteri. Wes aja. Kita ambil. Pokoknya kalau sudah jadi menteri Itu jangan itu. Pokoknya siapa yang mendukung Kang Ono jadi menteri berikutnya? Gua bunuhin salah-salah. Kirim dukungan Anda ke sini. Kita buat 1000 petisi. Gak bisa gitu ya, ini gak bisa diedit ya pre-nafit ya. Gak bisa diedit iniannya. di sini nih. Itu apa kayak strategi? Masalahnya kadang Indonesia juga gitu sih, untuk membuat gerakan-gerakan sesuatu yang gak penting. Itu kalau yang kayak gitu tuh malah cuek. Ya kan? Soalnya nggak ngasih duit, ngeluarin duit yang ini. Nah, makanya. Jangka pendek kita ngeluarin duit. Untungnya nanti 29 tahun lagi. 29 tahun lagi kan dia udah nggak presiden. Itu masalah. Yang penting kan presiden yang kabinet 5 tahun lagi, kemudian kelima dari sekarang. Kemudian yang sekarang mah rugi. Kan mereka pengennya instan untuk. Sebetulnya nggak hanya di teknologi. Uang yang bisa lain gitu. Mobil, Pangan, mobil. Iya. Tapi kalau gue melihatnya mobil, ya misalnya kalau contoh Astra, Toyota Astra itu. Ya. Oh kan dia udah mulai bikin sekarang. Sekarang tuh 85% udah buatan Republik Indonesia. Astra. Dan dia sebagai mobil udah import ke Jepang sendiri kan. Kayak apa? Grand Max ya. Grand Max dia import balik ke Jepang tuh udah. Orang Jepang udah kagak bikin, dari Indonesia udah ngirim. Dan Astra kalau nggak salah tahun depan dia udah bisa. Kan kalau sekarang semua desain approve dari Jepang kan. Jepang approve, oke lu bikin ini approve. Kalau nggak salah tahun depan, pokoknya mereka kan lagi bikin R&D di Cikarang ini. Nah itu, kalau udah jadi operasional, nggak usah approval Jepang, kita bisa sendiri. Keren tuh sebenarnya. Tapi coba, lu hitung dong, itu berapa tahun dari waktu dia berdiri? Perintisnya sampai sekarang berapa tahun, puluhan tahun. tapi karena untuk komunikasi dari kali Sebetulnya dari dulu, cuma diperas. Jadi satu peran. Yang sekarang juga di perusahaan sih, bukan dari perusahaan aja. Gak berani ngomong. mau diperjelas. Ini nggak ikutan. Aku bilang ngomong narasumber nih, narasumber nih. Langsung sensor. Emang enak. Kembali ke kertas. Ya. Ada titipan lagi, nah yang tanya ada banyak. Kalau tadi ada Frenavit, yang sekarang ini pertanyaan berikut titipan dari Frenavit. Adiknya. Frenavit kan namanya di Indonesia tadi berapa juta penduduk Indonesia? Iya. 1% dari penduduk Indonesia berapa? Nah, masa yang namanya Frenavit cuma 1 di Indonesia? Banyak. Gitu. Titipan dari Frenavit nih. Gitu. Gimana tadi? Nah, jika benar pergerakan atau program internet untuk rakyat Indonesia itu terlaksana, ya sebenarnya nggak terlaksana nih, Fit. Iya. Perubahan-perubahan apa aja sih yang terlihat dari penggunaan internet di Indonesia? Kalau pengalaman apa sih yang berubah dari penggunaan internet? Paling sederhana cuma cara melihatnya gini. Cara melihat sederhana ya. Ya. Bandwidth. Oke. Kalau lu lihat traffic ya. Lu sekarang lihat bandwidth itu lu lah. Bandwidth seluler. Lu dari handphone lu. Bandwidth download sama bandwidth upload gede mana? Dulu Artinya lu konsumen ya. langsung. Kita punya nonton YouTube tapi upload YouTube aja jangan. Nah, simple. Jadi perubahan yang pengen gue lihat gede adalah bandwidth tadi. Sesederhana itu. Lu kalau yang namanya konsumen, upload gede. Yang namanya produsen, upload gede. Kita harus jual supaya upload. Soalnya downloadnya macam-macam sih. Yang nggak apa-apa download sih sah-sah aja sih. Cuma ya dimain lah ya. Upload dinaikin gitu aja. Dan itu perjuangan buat naikin upload itu. Terus
gimana gitu, bagaimana orang membuat habit orang ngomong Indonesia lah ya gitu, orang Indonesia itu kan memang Sebenarnya kita udah lumayan habitnya bagus sih kalau lo ngeliatnya positif lah ya. Misalnya, lu kan anak-anak tuh pada narsis banget ya. Narsis. Foto naikin. Ya udah mulai dari situ dulu lah. apa ya? Apa-apa dah. Sementara nggak apa-apa. Cuman itu kan nilai, jadi gini kalau kita lihat strata kan mulainya dari data. Itu kan kategori masih data doang tuh. Kalau kita cekrek naik tuh data aja nggak ada. Terus kalau udah mulai masuk ini kan ada informasi kan, ada fotonya terus ada beritanya dikit. Oke. Tapi kalau nanti beberapa foto berita dirangkum kan jadi pengetahuan. Misalnya Detik kan bisa aja nyari orang, tolong dong bikin analisa politik tahun sekian kayak gimana, kan dia harus baca banyak berita nih, nanti baca semua dirangkum, dia bisa melihat tren ke depan gitu ya. Nah itu jadi pengetahuan. Nilainya beda kan, data hampir nggak ada nilai. Jadi informasi kayak Detik itu udah kaya kan, udah tahu lah punya duit dari situ. Bayangkan kalau lu udah jadi pengetahuan gini kan jadi keren banget. Tapi gue pengennya kalau bisa bukan hanya Detik yang bisa maju ke pengetahuan, bangsa Indonesia bisa maju di situ juga. Bahkan secara personal mungkin bisa seperti itu sebenarnya. Iya, gue yakin lu udah pintar semua sih, sebenarnya cuma lu aja udah nggak mau ngakuin kalau lu pintar. Emang, jadi kita cuma merendahkan untuk ditinggikan kita sih. Kita memang sekalian rendah. Gue udah tahu juga sih. Tapi kira-kira Ini itu bisa cara halus tuh kan buat kita. Karena itu kan tadi mau ngomong lu bodoh atau gimana? nggak lu pintar. Pintar. Oh. Jadi kalau di summary kira-kira gini, dari sisi fisik, dari sisi infrastruktur, kita bisa lihat dari sisi bandwidth. Ya. Download, upload. Perjuangannya berubah supaya upload tambah gede. Kalau dari sisi strata informasinya dia, kita masih di levelnya data. Segelintir memang di level informasi, masih sedikit sekali yang di level pengetahuan. Itu kalau bisa ini data-data ini boleh naik ke atas pengetahuan pada saat ini terjadi. Tuhan untuk sampai pengetahuan kan harus orang pintar nih. Kalau kita lihat faktanya kan 5,5 juta masuk SD, keluarnya 600.000, susah. Kita harus bikin strategi supaya orang Indonesia bisa pintar tapi tidak tergantung SD, SMP, SMA. Sekarang kan ditutup nih. Lu mau pintar harus masuk SD dulu ya. SPP ya. Itu kayaknya segala-galanya. Iya. Ini juga kita ikut semua nih. Masuk SPP, udah itu masuk SMP, bayar uang Aduh, mahal. Iya, mau pintar mahal. SMP-nya gratis. Karena kalau kita lihat di internet, ilmu semua gratis kan. Iya, di internet doang harus. Cuman gimana caranya supaya itu jadi legal? Jadi dikasih harus tentuin kan. Lu mau pintar, silakan pilih jalur yang normal nih. Silakan masuk SD, SMP, SMA. Tapi kalau ada nggak punya duit, saya bikin jalur satu lagi yang ini nih. Semuanya digratisin. Tapi ada sah pintarnya juga sama gitu. Kalau udah gitu, saya ikhlas, saya dukung. Karena dunia kerja aja harus mencarinya stratanya sesuai dengan pendidikan. Dan itu harus ada selembar kertas tuh. Baru tinggal di print doang. Ada fotonya. Ada cap 3 jari. Fotonya jelek lagi. Memanfaatkan internet dari orang Indonesia masuk orang Jawa. Dia punya potensi gede, cuman si pengambil keputusan segala macam kayaknya tidak melihat potensi. Dia masih terpaku. Nanya lagi kan, susah nih. Nanya tapi dia nggak tahu. Orang yang senang sama kondisi yang lama tuh Molot. ya kolot kali. Nggak mau move on, nggak mau move on. Gue lagi mikir ada istilah yang waktu reformasi itu apa sih? Pokoknya gitu lah maksudnya. Tapi gue lagi lupa soalnya. Emang usia nggak bisa bohong ya? Usia emang nggak bisa bohong, beneran. Pintar sih, usia masih ini. Lupa tuh lah. Ya udah makin bau tanah gitu. Nah, ngomong dong. Sel-sel sarafnya udah mati ya terus ya. Bentar lagi kan mau ada IG ya? Iya. Jauh nih. Tuh, yang kemarin waktu itu kan ada Doni BU kan, kita bahas masalah itu. Dengan adanya IGF seluruh dunia bisa dibilang adalah kumpul di Indonesia, walaupun setelah kemarin perjuangannya Susanana turun ya ada di Indonesia. Nah, menurut Kang Ono dengan diadakan itu harapannya apa? Ini Kalau ini diadanya di Indonesia nih, ya, yang datang ke IGF itu orang-orang pinter sih, orang kita dari luar negeri semua. Pemain internet. Pemain internet. Nah, Indonesia belum itu tapi yang mau aja. Yang mau ke sana. Pinter belum tentu mau ke sana. Kuncinya sebenarnya gini, gimana caranya si IGF bisa mempengaruhi cara berpikir si pemerintah sama berpikir rakyat bahwa
bahwa internet itu penting. Kalau dia suka ngomong masturbasi sendiri di situ ya, pemerintah sama rakyatnya nggak tahu apa-apa, dia nggak efek apa-apa gitu. Hanya perkumpulan orang pintar aja lah ya. Kita ngomong bahwa internet itu penting. Gimana caranya IGF bikin gaungnya supaya si pemerintah Indonesia digoyang-goyang itu dan kalau dia terus jadi internet itu penting banget gitu. Itu yang tadi saya pikir itu sih. Karena kan orang Indonesia semangatnya kalau udah disentil sama pihak luar malah lebih like daripada disentil sendiri. Tapi pengalaman saya Tetap bebel. Orang luar jadi kasusnya gini, kalau gua kemarin kasusnya misalnya hotspot ya. dulu kan kita sebagai satu akses web itu 22 juta tahun berakses dari pemerintah. Terus kan kita nyolong kan, berjamaah nyolongnya rame-rame, terus kita nyebarin ilmunya cara internetnya murah, cara nyolong itu tahun 97-98. Terus kita bayarnya tuh tahun 2000, pemerintah mutusin lu bayar. Tahun 2005 kita jadi contoh di World Summit on Information Society, masalah informasi dunia, kita contoh. Jadi di dunia yang bikin internet murah pakai hotspot, Indonesia itu. Jadi kita jadi contoh. Setelah kita jadi contoh, itu jadi tamparan buat pemerintah Indonesia. Jadi kalau mau nampar pemerintah, harus ditarik dari Indonesia yang jago jadi contoh dunia. Kalau pemerintah ditampar sama dia, negara-negara dulu Sama kayak Pak Habibie di sini. Jadi kalau mau nampar pemerintah harus ada orang di Indonesia yang ditarik ke atas, oke, diagung-agungkan sama dunia, itu yang akan nampar. Oh, Indonesia jago ya. Oh, caranya gitu tuh. Lalu kemana aja selama ini, tidur kali ya? Sama ya kalau Indonesia baru apa-apa diklaim negara tetangga. Baru teriak. Ya. Harus gitu. Tapi kalau bule yang Kan dibilang di Indonesia juga itu. Indonesia kan kalau mereka berjuang dulu apa? baru masuk, harus gitu. Harus gitu. Gak mungkin kalau bule ngampar nggak bisa. Jadi terus terang dulu, kalau jawaban singkatnya, AJF ada di Bali. Jadi Harusnya kalau ada di Bali, tarik orang Indonesia yang bukan luar negeri, tarik orang Indonesia yang apa berkibar gitu, taruh di Bali, diagung-agungkan sama semua peserta AJF, Wah. nah itu harus nyari, bagian gue nyari emang. Itu bagiannya Arif yang nyari, bukan gue yang nyari. Apa iya kan mana bakalnya diagung-agungkan. Oh jangan. Ono kok diagung-agung. Ono ya ono. Aku pikirnya jangan gua, malah kalau bisa ada apa ya? Pusaka anggota yang belum dikenal. Mungkin bangsanya gini, bangsanya Desa Membangun itu loh. Oh. Ada Makari itu yang suka yang gua lihat itu jadi tamparan. Kalau ono nggak bisa, ono nggak bisa nampar. Jadi yang bisa nampar itu desa di Indonesia terpencil, bisa mandiri tanpa bantuan pemerintah, dia bangun semua sendiri, dinaikin di situ. Nah itu kan jadi tamparan, lu sama ini kemana lu? Menteri itu mana? Kok nggak tahu ada kayak gitu, kok nggak dibantu? Padahal kan punya program misalnya internet masuk desa. Ini kok bisa desa akhiran jalan sendiri, jago lagi. Agak nonton ini masa 2 apa ya? Ya bener ini masa 2 ya? Dari masa 1 kan 2 kan udah lengkap. Itu, kalau itu gue lihat itu yang bisa nampar sih sebenarnya. Tapi itu harus, kita harus bikin skenario ya. Si panitia aja harus bikin skenario. Kira-kira gimana tuh skenario-nya? Nanti akan saya sampaikan ke panitia. Ya. Ini panitia lagi ke Bali soalnya. Oh, iya. Kebetulan saya kenal kita. Saya kenal. Ada satu sih di Tapi sini. nggak sampai tidur sama dia kan? Orangnya kenceng. Kecil soalnya. Orangnya kenceng. Jadi skenario-nya harus dibikin supaya di IGF ada satu sesi. Misalnya judulnya Internet for All. Keren. Itu ya, karena kan internet untuk rakyat ya. Ini for all. Kalau di luar negeri itu Internet for All sih, kira-kira kayak gitu. Nah, suruh semua peserta dunia, suruh sharing. Gimana caranya dia ngasih internet buat rakyat. Kita tarik anak-anak itu nih, anak-anak desa membangun, anak-anak yang kayak gitu, buat speak up, terus kita bandingkan. Nah, terus harus, tapi kita harus tahu dulu nih, negara-negara ini akan ngomong apa gitu ya.
Terus kita harus cari angle supaya mereka kalah. Kelihatannya kita lebih keren. Iya, supaya mereka mengagung-agungkan Indonesia. Wah, Indonesia hebat banget. Apa tuh? Apalagi keuntungannya kan kita panitianya. Kita panitia. Jadi lu sebagai panitia jangan cuma jadi event organizer. Lu harus bisa melihat peta. Orang luar negeri akan ngomong apa, terus kita bikin manuver supaya kita naik ke atas. Jangan cuma menjadi event Organizer, orang pinter. Dijamin gua taruhan dah kalau cuma jadi event organizer orang pinter, kita nggak tahu apa-apa. Deh, pemerintah juga nggak bergeming. Nanti akan gue sendiri. Panitianya. Jadi Jadi lu sia-sia aja ya. iya cuma, oh terima kasih Indonesia bikin acara di Bali. Wah, Bali bagus sekali, bisa cantik sekali. Udah. Untuk apa ya Pak akan di Bali ya? Sudah ya teman-teman. Sudah, wah, aku apa tuh desa membangun. Apa tadi? Ya itu udah. Nah, pokoknya yang nonton di masa 2, 1. Nah. Sebentar lagi di masa 3 akan Iya. hadir ke Anda. Sudah ada trailernya sih. Di atas obrolan kamar ada trailernya di situ. Nah, sebelum terakhir nih Kang Ono, harapannya untuk rakyat Indonesia itu sendiri. Bukan harapan. Yang kita sering tidak tahu bahwa bangsa ini bangsa yang hebat. Oke lah, bangsa Indonesia mungkin hari ini miskin. Kita nggak punya duit, bokeh. Cuman bukan berarti kalau miskin, bokeh segala macam kita bodoh kan? Enggak. Kita tuh jago, kita tuh pinter. Cuman kita perlu diasah dan kita harus naik ke atas. Hasilnya bahwa bangsa ini jago. Bagaimana yang awal? Simpelnya banyak banget ya. Kalau simpelnya udah banyak banget. Kita di Twitter apa tadi katanya? Trending topik mulu. Ranking berapa kita di Facebook? 4. 4. Dari berapa negara di dunia? Banyak. Wih, tunggu-tungguan. Nah kalau nggak kayak gitu kan kita nggak tahu itu tuh hebat. Betul. Kita keempat. Keempat. Twitter nggak jauh kan? Jauh. Dari berapa negara? Malah di Banyak. Asia nomor 1. Tidak. Gue udah tahu juga. Jadi kita Asia nomor 1. Wah. Cina. Cina kalah. Cina duluan, bukan kita. Setahu gue sih. Cina nggak ada Twitter. Ya pokoknya kita ranking satu. Twitter tau. Cina nggak ada Twitter. Emang Cina ada Twitter? Ada. Masa duluan ya. Gak boleh Twitter. Tapi kita ranking atas. Kita harus tahu bahwa kita ranking atas. Terus bangsa ini bukan bangsa yang bodoh. Atau lu diemin aja lu pasti semua itu. Jadi itu. Cuma banyak orang aja yang belum bangga dengan apa yang dilakukan. Jadi jangan terlalu bangga lah kita pakai handphonenya Samsung gitu, nggak usah bangga lah. Kalau pakai handphone buatan Indonesia boleh bangga walaupun nggak terlalu open source gitu. Soalnya gue kemarin ngopal bisa dikompal asik, mau asik bisa dikompal. Cuman mereka tuh gini, beberapa vendor, hampir semua vendor sih, dia punya library yang proprietornya sedikit-sedikit. Ya. Nah, yang vendor Indonesia, yang proprietornya nggak dibuka, gue pusing kepala ngompal. Kalau Samsung gue buka semua. Jadi gue bisa ngompal. Asal tahu aja. Jadi handphone itu bisa kita bikin. Dan Indonesia harus itu bisa. Indonesia tuh bisa. Kalau Indonesia udah bisa, semua perangkatnya udah bisa kerjain sendiri, otomatis harga handphone juga lebih murah. Betul, dan 2 triliun per bulan itu tidak usah lari ke Korea. Ya, Tapi tapi Indonesia, Aci, aku cinta Indonesia. Masih. Terus dia diterapin lagi tuh ya. Jangan sampai Presiden Republik Indonesia kalau ngasih ceramah pakai tabletnya yang ada gambar kapal ya kan. Yang lebih dikenal namanya inisialnya I sama 4. Tapi gambar jangan bluetooth ya. Iya, kalau nggak gambar Jemput monyet, kapal. jemput monyet. Jemput monyet. Iya. Dan itu adalah hasil karya anak Indonesia. Kalau perlu ada tulisannya gede itu ya, kalau presiden waktu ini. Made in Indonesia. Jadi kayaknya tagline hari ini adalah kita harus bikin supaya aku cinta cinta Indonesia. Merdeka. Merdeka. Nah, dari itu kesimpulannya bahwa internet itu sebenarnya bisa dimiliki oleh siapapun ya. Ini bukan hanya hak elit, hanya orang-orang Kita punya modal banyak. karena Sumber dayanya Pak. sumber dayanya banyak tadi dibilang. Walaupun kalau dihitung-hitungannya yang SD berapa Aduh, lulus ya Aku aja ya. Malah pikirnya yang salah ya. salah. Kalau bikin yang sama. Dan buat teman-teman IGF, panitia IGF yang nanti Ini perahu ya. ya sebentar lagi itu tadi titipannya ya. Dari situ bisa bahwa kita harus bisa mengumpulkan sesuatu yang dimiliki Indonesia. Bukan ini sekedar jadi Yang diagung-agungkan yang diagung-agungkan oleh bule. seluruh yang hadir. Jadi kita menjadi contoh. Pemain. Kan Iya. pemain. Ada penonton. Iya.
yang download ya diimbangi upload juga lah. Kita harus menjual, uang beli. Iya betul. Yes. Banyak nih kesimpulannya hari ini bahwa internet itu bisa milik siapapun dan provider ya kalau nggak sedekah dikit ya. Budget produksi bisa digedein, dikurangi, misalkan. Zakat. Yang belum main internet coba lah man. Yang udah main internet manfaatkan internet dengan baik. Asik. Terima kasih sudah hari ini. Banyak bermanfaat. Kalau ada yang mengundang-undang ngobrolan kamar pada Mama Ibu pun ditunggu. Tinggal lampirkan di sini aja permohonannya. Bisa gratis, bisa bayar. Tergantung ada. Nanti kamu juga akan hadir dalam waktu dekat di acara Galau IT. Galau IT. Di Tasikmalaya, Singaparna, Singapura. Kalau punya waktu bisa ya di situ ya. Dadang dan berpromosi. bagiannya butuh MC. Bumi kan kalau saya baru nih 12 jam harga bisa cincang. Kita tidak untuk diagung-agungkan. Terima kasih buat internet sehat, ICT Watch, Elsan, Hivos. Terima kasih juga buat Frenafit, produser kita yang luar biasa banget ini. Tepuk tangan buat Frenafit. Indonesia nggak ada Frenafit bukan Indonesia gitu. Terima kasih. Bakal orang tepuk tangan buat. Terima kasih juga buat City Production yang sudah ada. Wah, acara ini tidak ada apa-apa aja tanpa kalian semua. Terima kasih semua yang sudah datang. Kalau ada apa-apa, mau yang ditanyakan atau ide, saran, itu bisa dihubungkan ke pengen tampil di bisa tampil di sini komunitas kalian, kita ngobrol-ngobrol seru di sini juga bisa. Mentionnya @kalangkata atau @internet sehat. Kalau mau lebih cepat dihubungi @frenavi. iPhone 5. iPhone 5 ya. Lunas kan itu tapi udah lunas. Hah? Oh baru sebulan. Kalau mau ikut sumbang crowdfunding tuh lunasin. Jatah kehilang tuh kalau kecepatan nangis tuh. Tema apa minggu depan? Ikuti juga dari @kalangkata. Terima kasih, saya Karasan pamit dan Sampai jumpa. dan siapa lu? Marwan. Pamit, sampai jumpa. Dadah. Sekolah. David, organizer.